Okay, good evening, guys. This is our second meeting, right, in Bahasa Inggris untuk PAUD. Okay, so I just wanna say welcome to our introduction to English class for S1 PAUD student. So in this class, we will explore the basic of English language learning, especially designed for future early childhood educators. The goal, jadi tujuannya apa sih? The goal is to equip you as the student with the fundamental English skill that will be useful both in your personal development and your future professional. Oke, throughout this semester, kita akan belajar tentang yang namanya basic vocabulary, simple sentence structure, dan juga cara menggunakan English phrases yang mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, kita juga akan membahas metodologi pembelajaran bahasa Inggris yang disukai untuk anak usia dini itu seperti apa. Okay. So, in this class, we will use the various fun activities seperti storytelling, songs, and games untuk membuat belajar bahasa Inggris anak-anak PAUD itu lebih menarik dan juga menyenangkan. So let's make this fun and a rewarding experience as you prepare to become a well-rounded PAUD educators. Jadi jika nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup WA saja. Seperti itu ya. Oke, introduction to teaching English for PAUD. What to expect? Apa sih yang harus kita ajari untuk siswa PAUD? Oke, jadi ada beberapa karakteristik atau ada beberapa aspek yang harus kita ajarkan nanti kepada siswa kita, yakni siswa PAUD. Yang pertama adalah memahami karakteristik anak usia dini. Oke. Nah, maksudnya gimana? Anak usia dini ini kan memiliki karakteristik yang perlu dipahami dalam pengajaran bahasa Inggris. Nah, siswa PAUD ini cenderung untuk belajar melalui pengalaman langsung dan memiliki perhatian yang singkat serta lebih responsif terhadap sosial dan juga kegiatan bermain. Nah, pengajaran untuk PAUD dalam bahasa Inggris berarti pengajarannya harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka untuk mencapai hasil yang efektif. Contohnya gimana nih untuk memahami karakteristik anak PAUD? Yang pertama contohnya adalah menggunakan cerita bergambar sederhana yang menarik dengan kalimat-kalimat yang pendek dan gambar yang jelas untuk memfasilitasi pemahaman mereka. Seperti yang kita tahu, siswa PAUD itu kan perhatiannya pendek ya. Jadi dengan adanya cerita bergambar yang menarik dan juga ada kalimat-kalimat pendek yang kita berikan kepada siswa PAUD itu lebih efektif daripada kita memberi instruksi dengan kalimat yang panjang. Jadi nanti kalau ingin mengajari anak PAUD harus dipahami karakteristiknya terlebih dahulu. Dengan apa? Yakni yang tadi sudah saya katakan, menggunakan cerita bergambar yang sederhana dan menarik, seperti itu. Nah, yang kedua adalah menggunakan lagu dan permainan. Nah, ini melibatkan gerakan fisik ya. Lagu dan permainan dengan gerakan fisik membantu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jadi ketika kita ingin mengajarkan apapun itu dalam bahasa Inggris, gerakan fisik itu dapat meningkatkan pemahaman kosakata untuk anak PAUD. Misalnya kita ingin mengajarkan anggota tubuh nih kepada siswa kita. Jangan hanya this is eyes, this is ears, this is mouth, bukan seperti gitu. Tapi kita harus menggunakan gerakan fisik. Dengan apa? Dengan lagu. Jadi kita harus mempraktekkan, kita juga harus berdiri. Guys, come on, stand up please, gitu. Let's we sing a song about our part of body. Jadi ayo kita nyanyi tentang yang namanya part of body. Seperti apa? Kita harus mencontohkan head, shoulders, knees and toes. Jadi sambil kita bernyanyi, guru langsung menggerakkan
memberi gerakan mana yang head, mana yang shoulders, mana yang knees, dan mana yang toes. Oke, itu adalah cara efektif menggunakan lagu dan juga permainan. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Metode pembelajaran yang efektif untuk PAUD itu contohnya adalah play-based learning, storytelling, dan juga pendekatan yang menekankan ya pada pengalaman langsung atau partisipasi aktif. Contohnya gimana sih untuk metode pembelajaran yang sesuai? Yang ada tadi katanya play based learning itu loh. Contohnya adalah menggunakan dramatisasi sederhana untuk membawakan cerita pendek dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Untuk membangun keterampilan mendengarkan dan bercerita. Jadi, ketika kita ingin mengajarkan tentang yang namanya kosakata jenis-jenis hewan, bagaimana contoh bunyi hewan, itu kita bisa bermain drama gitu. Jadi once upon a time there was a little pig. Jadi bunyi anak apa namanya? Bunyi pig itu gimana sih? Oing, oing. Nah, seperti itu. Jadi harus ada suaranya juga biar untuk membantu siswa tersebut, oh gitu ya bunyi babi gitu. Lalu pig meet with horse misalnya. Jadi babinya itu bertemu dengan horse. Horse itu suaranya gimana? Nih, nih, ya seperti itu. Jadi harus ada suara juga. Jadi itu untuk mengajarkan jenis-jenis hewan dan bagaimana bunyi dari hewan tersebut. Jadi kita bisa dengan melakukan drama. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah play-based learning atau storytelling. Nah, pendekatan berbasis bermain menggunakan yang namanya storytelling itu merupakan metode pembelajaran bermain untuk anak-anak. Hal ini memungkinkan anak-anak atau siswa PAUD untuk belajar bahasa Inggris melalui aktivitas bermain yang terstruktur, seperti permainan peran atau cerita interaktif. Kita bisa menggunakan storytelling nih, ingin mengenalkan legenda, oke, atau mungkin cerita hewan atau fable, kita bisa menggunakan boneka atau untuk mainan untuk mendemonstrasikannya seperti itu. Misalnya kelinci, the rabbit is jump. Jadi kita membawa boneka kelinci, kita praktekkan the rabbit is jump, jump melompat. So, what is jump? Jump is melompat, seperti itu. Crocodile, snake, apa yang bisa lagi? Oh ya, dog is run, run fast, seperti itu. What is run? Dengan ada gaya-gaya, oke, mereka juga akan paham, oh iya, run itu adalah berlari, seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media itu seperti yang namanya aplikasi edukatif dan juga video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini dapat digunakan untuk menarik perhatian siswa PAUD dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Contohnya apa nih? Contohnya menggunakan aplikasi edukatif yang menyediakan permainan interaktif. Contohnya adalah memperkenalkan kosakata bahasa Inggris dalam konteks yang relevan. Seperti itu. Itu yang disebut dengan penggunaan teknologi dan media. Jadi banyak banget teknologi dan media yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Misalnya Kahoot, seperti itu. Atau mungkin kita bisa menggunakan animasi-animasi lalu yang muncul nih di video, lalu kita bisa menunjuk itu gambar apa, seperti itu. Oh, itu adalah segitiga. Oh, itu adalah gambar gunung. Itu adalah gambar matahari, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi edukatif dan juga video pembelajaran. Nah, aplikasi edukatif itu dapat memperkuat kosakata keterampilan mendengarkan nih
dan pemahaman anak-anak terhadap bahasa Inggris. Video pembelajaran juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit atau cerita dalam bahasa Inggris. Contohnya gimana nih? Contohnya kita bisa memberikan anak atau menonton bersama. Oke, bersama siswa PAUD, video cerita yang disesuaikan dengan anak-anak yang berisi dialog sederhana seperti itu. Nah, video sederhana itu misalnya nanti di video tersebut kita ingin mengenalkan bagaimana self introduction menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti ada video sederhana bagaimana untuk mengucapkan good morning, how are you, terus bagaimana responnya, seperti itu. Jadi sekaligus ada video dan itu nanti bisa dipraktekkan oleh anak-anak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah belum yang terakhir. Yang selanjutnya adalah penilaian dan juga evaluasi. Penilaian dalam pengajaran PAUD ini mencakup pengamatan langsung, catatan perkembangan, dan penilaian formatif untuk memonitor kemajuan bahasa dari siswa PAUD tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah melakukan observasi terhadap kemampuan anak-anak dalam mengikuti instruksi sederhana dalam bahasa Inggris selama aktivitas bermain. Jadi nanti pada saat bermain peran atau mungkin mempraktekkan apapun, guru itu bisa melakukan observasi dan penilaian serta evaluasi kepada siswa didiknya. Kalau siswa itu bisa mempraktekkan dengan baik, bisa menirukan kosakata bahasa Inggris dengan baik, berarti anak tersebut bisa mencapai target pembelajaran. Kalau ada anak yang malu-malu, berarti itu butuh pendampingan, seperti itu. Selanjutnya adalah observasi. Observasi teratur terhadap anak-anak PAUD dapat membantu guru untuk memahami kebutuhan individu siswa. Contohnya adalah bisa mengidentifikasi kemajuan dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan siswa didik. Contohnya bagaimana? Kita bisa mengamati siswa-siswa PAUD berinteraksi dalam kelompok kecil selama sesi pembelajaran. Kan pembelajarannya sambil bermain ya. Kita bisa nih mengevaluasi apakah anak ini aktif dalam kelompok atau tidak, apakah diam saja, seperti itu. Nah, dengan menginteraksikan pendekatan-pendekatan ini, pengajaran bahasa Inggris untuk PAUD dapat menjadi menarik, efektif, dan sesuai dengan karakter anak usia dini. Selanjutnya, why teach English to young learner is important? Itu jawabannya adalah karena dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kecil bahkan belum sekolah, everything is based on English. Jadi kegiatan anak-anak itu tidak terlepas dari adanya bahasa Inggris. Seperti kegiatan nonton itu kadang-kadang juga ada cerita atau acara TV dengan menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Mereka jalan-jalan nanti ke sebuah tempat, itu juga nanti ada informasi dan juga instruksi dalam bahasa Inggris, seperti itu. Makanya bahasa Inggris itu perlu diajarkan walaupun mereka duduk di PAUD. PAUD TK itu juga harus diajarkan basic-basic pembelajaran bahasa Inggris. Minimal ada how to count, maksudnya misalnya nih, bagaimana cara mengekspresikan angka dalam bahasa Inggris 1, 2, 3, and etc. seperti itu. And then how to say alphabet in English, A, B, C sampai dengan C, seperti itu. Why teach English to young learners? Jadi ada beberapa alasan untuk mempelajari bahasa Inggris kepada
siswa PAUD. Yang pertama adalah untuk memperluas wawasan. Oke, ketika kita nih memberikan pembelajaran yang namanya self introduction kepada siswa kita. Hello, my name is Clara. Hello, my name is Sita, and etc. Mereka itu tidak hanya belajar struktur bahasa, tetapi juga berkesempatan untuk berinteraksi, memperkenalkan budaya mereka, dan mempelajari budaya orang lain, mempelajari budaya dari perspektif yang berbeda. Nah, penguasaan bahasa Inggris internasional seperti bahasa Inggris ini memberi akses kepada anak-anak baik dari literaturnya, baik dari medianya, dan juga informasi global yang lebih luas. Sehingga dengan adanya pembelajaran bahasa Inggris dapat membantu siswa PAUD menjadi lebih terbuka terhadap keragaman budaya, tentang dunia. Salah satunya mempelajari bahasa Inggris itu tentang misalnya self introduction, berarti nanti kalau mereka ada culture shock nih, kemana ditanya dalam bahasa Inggris, what is your name? Mereka langsung bisa respon nih, nggak bingung lagi. Mereka akan dengan pede untuk mengatakan, hi, my name is bla bla bla, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa bahasa Inggris itu penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Oke, misalnya di sini how old are you? I'm 4 years old. Nah, secara tidak langsung bahasa Inggris ini melatih otak mereka untuk menggunakan bilingual atau dua bahasa seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti belajar bahasa Inggris ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan keterampilan berpikir berpikir kritis ya, memori dan juga keterampilan terhadap pemecahan masalah. Nah, biasanya nih anak-anak yang bilingual atau multilingual itu lebih fleksibel dalam berpikir dan lebih cepat dalam menyesuaikan diri seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah untuk mempersiapkan masa depan, untuk mempersiapkan mereka di masa depannya. Karena kalau mereka udah terbiasa nih belajar bahasa Inggris di PAUD, otomatis nanti di SD, di TK, di SD itu mereka akan gampang untuk menyerap bahasa tersebut atau melanjutkan bahasa tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah ada basicnya seperti itu. Nah, sekarang juga banyak sekolah-sekolah di Nganjuk ini yang yang SD aja loh sudah ada yang menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Nah, itulah makanya kenapa bahasa Inggris ini juga perlu diajarkan kepada siswa PAUD seperti itu. Ini adalah kegiatan-kegiatan bagaimana sih cara memahami siswa tersebut dalam mempelajari bahasa atau suatu hal. Jadi sambil belajar, sambil mereka bermain, kita bisa melakukan observasi sebagai guru seperti itu. Jadi guru pada saat siswanya discuss with friends, itu guru sebaiknya juga mendengarkan dan jika ada permasalahan bisa ditengahi untuk yang namanya pembelajaran bahasa Inggrisnya. Untuk selanjutnya adalah understanding young learners. Jadi pemahaman anak usia dini itu tergantung pada apa? Yakni tergantung pada 3 aspek. Yang pertama adalah berorientasi pada pengalaman konkret. Selanjutnya adalah memiliki rentang perhatian yang pendek. Dan yang ketiga adalah suka bermain dan berinteraksi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berorientasi pada pengalaman konkret. Nah, pengalaman konkret anak-anak usia dini untuk belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung yang melibatkan panca indera. Jadi siswa PAUD belum sepenuhnya mengembangkan untuk kemampuan abstrak. Jadi lebih baik mengajarkan apapun itu adalah ada barangnya, ada medianya, ada contohnya. Itu disebut dengan pengalaman yang konkret sesuai dengan kenyataan. Fungsinya apa?
untuk lebih mudah bagi siswa PAUD memahami konsep baru, baik melalui objek atau kegiatan fisik yang nyata. Oke, contohnya adalah ketika mengajarkan kosakata tentang buah-buahan dalam bahasa Inggris. Nah, guru itu dapat nih memberi instruksi 1 hari sebelumnya, anak-anak, please bring kinds of vegetable, atau mungkin bisa langsung dibagi. Siswa yang namanya ini silakan nanti membawa 1 buah, yaitu orange, seperti itu. Yang satu lagi silakan membawa mango. Yang satu lagi silakan membawa, for example, is apa ya? Apple dan lain-lain. Jadi satu anak disuruh membawa 1 buah yang berbeda. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mempraktekannya bagaimana sih bentuk buah dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih cara mengucapkan buah yang dibawa tadi dalam bahasa Inggris dan bagaimana sih bentuk buah tersebut seperti itu. Nah, sekaligus nih setelah kita selesai untuk mengajarkan aneka jenis buah kepada siswa, kita juga bisa sekaligus mengajari tes dari buah. Nanti setelah pembelajaran selesai, oke, let's submit all of your fruit. Jadi dikumpulkan ya buahnya, nanti kita akan belajar bagaimana sih untuk merasakan buah. Buah itu apakah ada yang manis, ada yang asam, atau yang apa seperti itu. Jadi nanti anak-anak juga bisa kita sugesti untuk mencicipi rasa buah tersebut. Nah, itu yang disebut dengan berorientasi pada pengalaman konkret. Jadi bendanya itu ada, oke? Atau jika tidak itu, kita bisa menggunakan misalnya kita ingin yang namanya mengajarkan self introduction nih, atau perkenalan diri kepada siswa kita. Kita bisa membawa boneka, oke? Nah, di situ kita bisa mempraktekkan. Hello, my name is Jolly. What is your name? Nah, seperti itu. Jadi suaranya juga harus dibedakan. Agar apa? Agar nanti siswa itu lebih terangsang dan lebih suka dengan belajar bahasa Inggris. Ah, suaranya lucu gitu. Jadi mereka itu lebih tertarik seperti itu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan berorientasi pada pengalaman konkret. Yang kedua adalah memiliki rentang perhatian yang pendek. Jadi siswa PAUD itu tidak bisa ya fokus untuk terlalu lama. Oke. Jadi penting untuk membuat aktivitas singkat, menarik, dan penuh variasi. Misalnya nih, kita ingin mempelajari tentang yang namanya self introduction tadi kepada siswa kita. Berarti yang pertama adalah cukup kita mengajarkan bagaimana memperkenalkan diri dengan nama. Oke. Misalnya gitu. My name is Tira. Oke, I'm 4 years old. Ya sudah, 2 kata itu saja yang digunakan untuk memperkenalkan diri. Dan caranya itu bisa berganti-gantian. Jadi siswa A pertama maju. My name is bla bla bla. I'm bla 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 years old. Nanti diganti lagi. Semakin banyak mereka mendengarkan dan melihat dan mempraktekkan, maka mereka akan menyerap, untuk menanyakan, untuk mengekspresikan namaku berarti aku harus menggunakan my name is, seperti itu. Jadi untuk menginformasikan umur berapa juga, ternyata I'm bla 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 years old, seperti itu. Jadi mereka akan terbiasa. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi yang ketiga lagi, suka bermain dan berinteraksi. Belajar yang baik untuk melalui permainan dan interaksi sosial adalah interaktif. Jadi sambil memperkenalkan diri tadi kita sudah yang namanya mempraktekkan nih bagaimana cara memperkenalkan diri. My name is Tira. I'm 4 years old. Nah, untuk memperdalam ingatan mereka, kita bisa juga melalui permainan game. Misalnya anak-anak disuruh melingkar. Setelah melingkar nanti kita memegang bola. Bola ini akan kita lempar ke siswa, dan siswa tersebut wajib untuk menyebutkan namanya lagi. Jadi mereka itu kapanpun harus mempersiapkan diri. Seperti itu. Jadi setelah
praktek diajak bermain. Maka ingatan mereka tentang pembelajarannya self introduction itu lebih menyerap seperti itu.